Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Wahyu Chandra Kusuma, dosen informatika di UIN SEISU Purwokerto. Kali ini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan sedikit sistem, yaitu rancangan sistem IoT, berbasis IoT dan juga komputasi mobile tentang deteksi kebakaran. Oke, langsung saya share screen untuk PPT-nya. Hmm. Kita mulai untuk deteksi bakaran IoT menggunakan eh, deteksi bakaran eh, atau IoT Fire Detection. Jadi kita mulai dengan apa itu Internet of Things. Jadi Internet of Things itu adalah sistem perangkat fisik, sensor atau aktuator yang terhubung ke internet dan dapat dimonitor serta dikontrol secara jarak jauh. Komponen dasarnya sendiri ada hardware, yaitu sebagai thing, sensor dan aktuator. Lalu ada juga internet dan juga cloud atau server untuk aplikasi IoT. Bisa menggunakan mobile atau web based. Nah, IoT sendiri itu dimulai dari yang namanya WSN atau Wireless Sensor Network atau jaringan sensor nirkabel, yaitu beberapa beberapa hardware yang terkoneksi secara lokal ke dalam suatu microcontroller. Bisa Arduino, bisa Raspberry Pi, yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengkoleksi data dari sensor yang dideteksi, yang mendeteksi suatu data atau environment. Nah, dari situ pengaksesan WSN sendiri hanya berdasarkan lokal, bisa dilihat secara langsung menggunakan suatu layar display yang dihubungkan dengan microcontroller, atau bisa juga diakses menggunakan LAN di lokal area tersebut. Nah, sementara kadang kita juga memerlukan akses yang lebih fleksibel, yaitu bisa diakses secara jauh, secara real time. Nah, makanya diciptakanlah Internet of Things, yaitu adalah eh, seperti WSN ditambah internet. Jadi bisa diakses secara real time dan juga jarak jauh. Nah, IoT ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan rumah dan bangunan. Dalam proyek ini, itu merancang sistem deteksi kebakaran yang berbasis WMOS Dewan Mini, nah, atau mungkin ESP826, dan sensor api yang mampu memberikan peringatan dini melalui LED, laser, notifikasi ke smartphone secara real time. Jadi ini biasanya digunakan jika dalam prototyping akan menggunakan sensor api. Kecil sensornya. Jadi dia mendeteksi kebakaran lumayan dekat. Mungkin lumayan, jika apinya lumayan besar, maka dia akan bisa mendeteksi yang secara jarak jauh. Nah, sistem IoT deteksi kebakaran ini dirancang untuk deteksi api menggunakan tiga sensor flame yang dihubungkan ke WMOS Dewan ini. Nah, ini akan mengirimkan data status ke Firebase database secara real time. Jadi bisa dimonitor oleh kita secara real time dari aplikasi. Nah, latar belakang buatannya ini adalah kebakaran yang merupakan ancaman serius yang dapat terjadi kapan saja di mana saja, terutama di area rumah, pos, laboratorium yang padat penduduk, mungkin kampus dan sebagainya, atau mungkin gudang. Nah, banyak sistem deteksi kebakaran hanya memberikan alarm lokal, pilihannya di tempat itu saja, tanpa mengirimkan data ke aplikasi yang bisa diakses mungkin ketika orang itu lagi di luar. Jadi bisa langsung menghubungi damkar jika ada aplikasi yang memberikan notifikasi bahwa terjadi kebakaran, entah di area rumah atau dimanapun di tempatnya. Notifikasi dapat dikirimkan secara jarak jauh melalui internet, dan Firebase digunakan sebagai server cloud yang menyimpan data dan memperbarui status.
Tujuan dari proyek ini sendiri adalah membuat sistem yang mampu mendeteksi api dan mengirimkan peringatan otomatis ke HP secara real time. Jadi secara terus-menerus, secara langsung. Nah, desain ini berbasis IoT dan mengirimkannya ke Verbis Real-Time Database, mengaktifkan alarm lokal, dan memantau via aplikasi. Sistem sendiri mampu membedakan status aman, bahaya, dan kebakaran tergantung jumlah sensor yang mendeteksi api. Pengguna dapat mengontrol alarm dan menonaktifkan sensor langsung dari aplikasi melalui Firebase. Wemos Dewan Mini sebagai microcontroller yang utama sekaligus modul Wi-Fi karena di Wemos ini sudah terkoneksi dengan modul Wi-Fi, jadi bisa langsung mengkoneksi dengan jaringan Wi-Fi. Lalu ada tiga sensor flame yang ditempatkan di beberapa titik. Ini sebagai contoh skalabilitas. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman, bapak atau ibu ingin mencoba alat ini bisa diletakkan si sensor itu ke beberapa titik atau mungkin bisa direplikasi sistem hardware-nya dengan satu microcontroller lalu ada lagi Wemos D1 Mini kedua, Wemos D1 Mini ketiga dan sebagainya itu bisa diterapkan di beberapa ruangan atau beberapa gedung jadi cukup aplikatif lalu juga menggunakan LED digunakan sebagai indikator visual di tempat sekaligus dengan buzzer yang menyalakan alarm. Nah, alur sistemnya sendiri pertama sensor mendeteksi apakah ada api di area pemantauan. Lalu BEMOS membaca seluruh input sensor dan menentukan tingkat bahayanya. Apakah rendah, sedang, ataupun tinggi. Nah, BEMOS mengirim data melalui status melalui internet ke Firebase dengan metode PUT, yaitu dengan HTTP, dan menyimpan riwayat dengan metode POS. Jadi dua metode yang digunakan. Nanti teman-teman atau bapak dan ibu bisa lihat di code-nya untuk mempelajari secara lebih detail. Lalu ada aplikasi mantau database Firebase dan menampilkan perubahan status secara langsung kepada pengguna. Nah, flame sensor ini peka terhadap cahaya api, lalu memiliki output analog dan digital, terdapat potensiometer untuk mengatur sensitivitas, yang tekanan kerjanya adalah 3,3 sampai 5 volt. Nah, yang di sini dikoneksikan dengan WebMOS, yaitu digunakan VCC 3,3 volt dan ground, lalu juga ada digital output yang digunakan pinnya. Nah, skematikanya seperti ini. Jadi remote hubungan dengan PCC dan ground dari sensor, tiga sensor. Lalu juga ada digital yang mengirimkan data ke WEMOS. Lalu dari WEMOS akan mengirimkan, jika dia mendeteksi sebuah kebakaran, dia akan mengirimkan sinyal ke LED untuk menyalakannya dan juga buzzer untuk membunyikannya. Ini juga skematika aplikasi FlameGuard, yaitu ada status perangkat, lalu ada sistem, alarm, dan historical. Ada tiga sensor, yaitu nanti bisa dinyalakan atau dimatikan secara jarak jauh dari aplikasi ini. Lalu ada juga riwayat, apakah api terdeteksi, aman, dan juga ada catatan sistem. Nah, kita mulai dulu demo dari aplikasi ini. Oke, kita coba menyalakan ini. Kita share sound-nya juga biar kelihatan atau terdengar juga hasil dari buzzernya. Oke, kita share. Oke, kita nyalakan, coba kita nyalakan. Nah, ini webcamnya dinyalakan. Nah, jika dia udah terkoneksi dengan internet, maka status akan online. Dan di situ ada tiga. Nah, ada cek apakah satu sensor, dua, tiga sensor. Maka akan mulai deteksi bahwa bahaya api dekat dan buzzer alarm atau ibu. Nah, jika api sudah dijauhkan atau bahaya terdekat, status kembali normal. Statusnya akan kembali normal lagi jika api sudah tidak ada. Nah, di situ terlihat ada tiga sensor, nah itu bisa dimatikan atau nyalakan secara manual. Ada juga dari reward system, ada api yang terdeteksi,
deteksi dari sensor mana, lalu ada durasi waktu deteksinya, lalu ada status aman juga, ada catatan sistem juga. Jadi sensor ini, aplikasi ini atau sistem ini cukup kompleks, jadi bisa diterapkan. Walaupun dia kompleks, tapi dia simple. Jadi tidak eh, akan membuat teman-teman atau Bapak Ibu bingung. Jadi bisa dilihat nanti dari apa namanya, code-nya juga, lalu dari cara penggabungannya bisa dilihat di drive nanti yang akan saya cantumkan di deskripsi dari video ini. Oke, balik. Nah, jadi ini, jadi proyek ini merancang sistem deteksi kebakaran yang berbasis BWAS Dewan Mini atau SP8266 dan sensor api yang mampu memberikan peringatan dini melalui LED, buzzer, serta notifikasi smartphone secara real time. Nah, sistem ini membantu pengguna yang berada jauh dari tempat kejadian dengan menerima notifikasi alarm di smartphone bahwa deteksi adanya api. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu, berikut ilmu atau mungkin sedikit demo eh, prototipe kecil yang bisa Bapak Ibu aplikatifkan entah untuk mendeteksi api di dapur atau mungkin di gudang atau di rumah. Bisa Bapak Ibu teman-teman tempatkan beberapa sudut yang kemungkinan rawan terbakar. Jadi selain itu juga Bapak Ibu bisa melihat code yang akan yang saya masukkan dalam drive yang Bapak Ibu bisa pelajari, teman-teman bisa pelajari. Baik, sekian sedikit informasi dan juga demo prototipe dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.